Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri syani fa a'rabat fil hani bil alhani thumma salatu ma'a salamin la'iqi 'ala an-nabiyyi afsahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, peserta Mudarasah Shaifiyah tahun 1441 Hijriah. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan majlis ketiga kita dalam murajaah kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan pembahasan kita hari ini masih melanjutkan poin yang sudah sempat kita singgung sebelumnya. Masih tentang frasa atau tarkib dalam bahasa Arab. Bagaimana kita membedakan antara al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Kemarin sudah kita singgung sebetulnya. Memang cara yang paling ampuh atau kunci yang paling utama bagaimana kita membedakan antara ketiga unsur ini sebetulnya dengan menghafal, ya, menghafal kosakata di dalam bahasa Arab. Dan ini suatu hal yang mutlak menurut saya, karena ketika kita tidak bisa atau tidak mempelajari atau tidak tahu tentang kosakata dalam bahasa Arab ini, kurang maksimal dalam menguasai ilmu nahwu. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya meskipun kita tidak tahu atau tidak pernah menghafal kosakata dalam bahasa Arab. Kita akan bahas bagaimana membedakan ketiga unsur ini gitu. Antara isim, antara yang fi'il, antara harf gitu. Dengan ciri-ciri ini kita insya Allah bisa membedakan antara ketiga unsur poin ini, ketiga unsur penting ini. Ya, kita lihat, dan sebelum kita bahas lebih mendalam, kita akan bahas dulu bagaimana pembahasan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita membedakan sih. Dan di sini poin ini masih banyak teman-teman yang belum paham atau kurang mengerti bagaimana membedakan antara isim, fi'il maupun al-harf. Pembahasan ini di slide selanjutnya. Oke, kita lihat di sini tabel berikut ya. Anwa'ul kalimah. Ini banyak teman-teman pekan lalu yang sudah isi pembahasan atau evaluasinya, tapi sayang banyak teman-teman juga yang masih belum paham. Jadi sebetulnya dari ketiga ini, antara isim, antara fi'il maupun harf, al-harf, dari sisi makna ya, kita berbicara sisi makna. Yang disinggung oleh al-muallif hafizahullah, Kiai Aceng, beliau menyinggung bahwa isim sama fi'il ini yang berbeda dari sisi keterikatannya dengan waktu gitu. Ya. Isim terikat dengan waktu. Isim tidak terikat dengan waktu dan fi'il terikat dengan waktu. Isim kalimah yang lam taktarin bizaman gitu. Sedangkan fi'il kalimah uqtirinat bizamanin. Meskipun secara makna mereka sama. Ya, mereka secara makna itu sama. Isim sama fi'il sama-sama maknanya fi nafsiha. Dalam artian dia nggak butuh yang lain, gitu. Nggak butuh kalimah yang lain dalam bahasa Arab supaya maknanya dipahami, gitu. Berbeda dengan al-harf. Al-harf itu harus digandeng dengan kalimah yang lain, gitu. Supaya apa? Supaya maknanya dipahami secara sempurna. Tanpa digandeng dengan kalimah yang lain, maka maknanya itu tidak bisa dipahami secara sempurna, gitu. Jadi pada al-harf al-makna ma'a ghairiha laisa fi nafsiha.
gitu. Jadi harf ini maknanya bukan pada dirinya sendiri gitu, bukan pada zat atau pada harfnya itu sendiri, tapi dia akan dipahami maknanya setelah bergabung atau bersatu atau bersanding dengan kalimat yang lainnya gitu. Ya, semoga poin ini dipahami betul-betul karena ini akan berpengaruh atau cukup menjadi pembahasan yang fundamental, yang dasar. Ketika kita tidak paham pembahasan ini, khawatir nanti akan berat nanti ke depannya. Karena pembahasan ilmu nahwu itu tidak akan keluar dari pembahasan isim, fi'il maupun al-harf, ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan hari ini, yaitu bagaimana cara kita membedakan antara isim, al-fi'il, al-harf. Dan kita akan mulai dari pembahasan bagaimana kita membedakan isim. Next. Nah, alamatul isim, ya. Ciri-ciri dari isim. Apa aja sih ciri-cirinya? Apa yang bisa kita jadikan patokan supaya kita bisa menilai bahwa suatu kalimat itu adalah isim gitu. Nah, mengulang lagi diulang. Al-ismu hiya kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zamanin. Sebuah kalimat yang menunjukkan suatu makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri, gitu kan, yang tidak butuh dengan yang lain, walam tuqtaran bi zamanin, dan tidak bergantung, tidak terikat dengan waktu. Nah, alamat yang pertama atau ciri yang pertama adalah al-khafdu, ya. Yang kedua ada at-tanwin, yang ketiga ada al-alif wal lam, dan yang keempat huruful atau harful jar atau huruful jar. Nah, ada poin penting di sini, bagaimana istilah al-khafd. Karena pada asalnya atau pada hakikatnya al-khafdu ini punya padanan atau persamaan yang lain, persamaan istilah yang lain. Nah, disebut sebagai al-jar, ya, al-jar. Jadi al-khafdu itu sama dengan al-jar, ya. Nah, muallif hafizahullah atau penulis hafizahullah, beliau menulis dua, sebetulnya yang pertama ini harusnya al-khafdu. Ketika kita mengatakan al-khafdu berarti seharusnya di poin keempat adalah harful jar atau harful khafd, ya. Nah, tapi dari sini kita bisa pahami bahwa muallif ini, penulis ini pengen kita paham bahwa istilah al-khafdu ataupun al-jarru ini esensinya itu sama gitu. Memang pada asalnya ini ada perbedaan dari sisi kalau kita tilik atau kita ulang kembali sejarahnya, ini ada perbedaan antara mazhab Basri dan mazhab Kufi tentang pengistilahan al-khafdu atau al-jarru ini. Nah, tapi bukan di sini bahasannya karena akan terlalu panjang pembahasan kita, bahwa yang perlu kita pahami sekarang bahwa al-khafdu dan al-jarru ini itu punya padanan kata yang sama. Jadi nggak masalah kita mengatakan, sekali-kali mengatakan al-jar, sekali-kali kita mengatakan al-khafd gitu. Ya. Buat kita sebagai pemula cukup bahwa al-khafdu ini sama dengan al-jar gitu. Karena esensinya pun sama. Ya, al-khafdu dan al-jar. Jadi kita bisa mengatakan al-khafd atau al-jar. Yang keempat bisa kita juga mengatakan harful jar atau harful khafd. Ya. Semoga dipahami. Nah, kita akan bahas atau kita akan ulas bagaimana keempat alamat ini, keempat ciri ini, dan contohnya masing-masing. Nah, yang pertama al-khafd. Al-khafdu ini posisinya ada di akhir isim. Nah, yakunu fi akhir ismin. Nah, ini sebetulnya bisa kita pahami al-khafdu ini tuh sebetulnya adalah harokat kasroh, ya, harokat kasroh. Jadi ketika kita melihat harokat kasroh di akhir suatu kalimat bisa kita katakan bahwa kalimat tersebut adalah isim. Contohnya, qalamu ustadzin. Qalamu ustadzin. Qalamu ustadzin. Di sini kita lihat ustadzin. Ustadzin. Di sini ustadzin ini harokat akhirnya kasroh, ya. Atau al-khafd atau disebut al-jar. Maka ustadz
di sini kita sebut sebagai isim. Kenapa? Al-khafd. Yang kedua, kita lihat di lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama mi, ya, berarti di sini ism. Maksudnya di sini ism ya. Kemudian Allah, harokat akhirnya juga al-jar. Berarti kita katakan di sini adalah ism. Maupun di sini berbeda dengan isim yang lainnya tentunya gitu kan. Al-ismul jalalah atau lafdzul jalalah. Ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nggak seperti isim yang lain gitu. Nggak seperti kata benda yang lain. Ini adalah lafdzul jalalah. Isim dari asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ar-Rahmani. Harakat akhirnya kasrah juga, al-khafd. Ar-Rahmani. Berarti di sini ar-Rahmani adalah al-ismu. Kemudian ar-Rahim, ya. Ar-Rahim. Ar-Rahim ini di sini dia harokat akhirnya pun berharokat kasrah atau al-khafd. Maka kita sebut bahwa ar-Rahim di sini adalah al-ismu. Jadi pahami ya. Jadi kalau kita lihat harokat akhirnya itu kasrah, maka kita sebut bahwa kalimat tersebut merupakan isim. Kita lanjut ke ciri yang kedua. Oke, ciri yang kedua adalah at-tanwin. Ya, at-tanwin. Yakunu fi akhir ismin. Dan tanwin ini, harokat tanwin ini pun berada posisinya di akhir. Ya, di akhir suatu isim. Contohnya, madrasatun. Ini kan di akhir isim. Ya, madrasatun. Kemudian, mal'abun. Kemudian lagi, Muhammadan. Kemudian lagi, ustadzin. Jadi bisa fathatain, bisa dhammatain, bisa kasratain. Ketika suatu isim berharokat akhir tanwin, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah isim. Ya. Oke, kita lanjut ke ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah al-alif wal lam, ya. Al-alif wal lam. Nah, al-alif wal lam ini jadi ketika suatu isim itu didahului oleh alif dan lam, maka bisa kita pastikan itu adalah isim. Kita lihat contohnya, al-madrasatu, al-mal'abu, kemudian al-qalamu, ya. Kemudian al-ustadzi, al-qalama, kemudian al-ustadzi. Nah, ketika kita sudah melihat ini ada alif lam, ya, di sini ada alif lam, ada alif lam, ada alif lam, maka udah kita pastikan di sini adalah al-ism. Ya, paham ya? Yang pertama tadi ada al-khafdu, ada harokat kasroh di akhir, ya. Kemudian at-tanwin, harokat tanwin di akhir kalimat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah al-alifu wal lam, ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Tentang Nah, sekarang kita ke pembahasan keempat dari alamatul ism, ya, yaitu harful jar. Harful jar. Apa sih harful jar ini? Jadi ketika kita menemui atau menemukan harful jar dalam suatu susunan frasa, maka bisa kita katakan bahwa kalimat setelah huruf jar ini adalah isim. Ya. Apa aja sih harful jar ini? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada min. Min itu artinya dari. Kemudian ila itu ke. An itu pun dari artinya, tapi an-nya sifatnya lebih ke personal ya. Misalnya kita suka dengar hadis Rasul ya kan, an Aisyah radhiyallahu anha misalnya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yang keempat contohnya
kita lihat yaitu ala. Ala ini artinya adalah di atas. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah fi, artinya di dalam. Kemudian rubba. Rubba di sini artinya mungkin, ya, mungkin. Kemudian alba. Alba ini artinya dengan. Kemudian al-kaf, ya, ka, ya. Ka di sini artinya itu kita untuk menyerupakan atau menyandingkan, atau lebih ke tasbih, ya. Tasbih itu mengandaikan, bukan mengandaikan. Jadi menyerupakan lah lebih tepatnya, tasbih. Kemudian yang terakhir, alam, li. Li di sini lebih ke artinya itu salah satunya, ya, yaitu artinya adalah at-tamalluk. Nah, meskipun sebetulnya makna-makna di sini tuh nggak baku seperti yang saya sebutkan tadi. Karena terkadang kalau kita sudah naik level belajarnya, misalnya contoh kita belajar alfiyah itu, arti min itu nggak hanya dari gitu. Nah, tapi untuk permulaan sekarang cukup jadi pengetahuan kita dulu, pengetahuan dasar bahwa min di sini maknanya itu adalah dari. Itu salah satu contohnya. Oke? Nah, kita lihat contoh penerapan bagaimana huruf jar ini dan bagaimana kita menghukumi suatu kalimat setelahnya adalah sebagai isim. Kita lihat contoh berikut. Nah, min. Contohnya adalah Ja'a Muhammadun min baitin. Nah, di sini ada min, ya. Min itu tadi apa? Min harful jar, ya. Maka bait di sini karena ada harful jar, maka kita hukumi dia sebagai isim. Oke? Dipahami? Ya, dipahami ya. Yang kedua, contohnya zahabat Aisyatu ilal madrasah. Di sini ila. Ila, oke? Di sini ila salah satu harful jar. Maka al-madrasah adalah isim. Ya. Al-madrasah adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh harful jar. Kemudian yang ketiga adalah an. Contoh, adrusul lughatal arabiyyata an bu'd. Di sini an, ya, salah satu huruf jar, maka di sini bu'd ini dikatakan sebagai isim, ya. Ini contoh penerapan atau tatbik di alamatul isim. Nah, sebetulnya ada satu poin dari contoh atau ciri-ciri isim, namun sama oleh mu'allif atau penulis itu tidak dimasukkan atau dicantumkan. Tapi mimbab faidah, ya, mimbab faidah, dan ini hanya sekedar pendahuluan lah, ya. Mimbab faidah, kita akan bahas poin kelima dari alamatul isim, yaitu, nah, ciri yang kelima yang belum disebut oleh mu'allif yaitu tentang mudhafun wa mudhafun ilaih. Ketika suatu kalimah bisa jadi mudhaf dan bisa menjadi mudhaf ilaih, maka bisa dipastikan itu adalah isim, ya, isim. Contohnya, qalamun zaidun, qalamu zaidin. Nah, maksudnya mudhaf ilaih ini apa sih? Jadi, mudhaf ilaih ini suatu isim atau suatu kalimah disandarkan kepada kalimah yang lain. Di sini kita lihat qalamu zaidun, qalamun zaidun. Kita ingin menyandarkan qalam ini kepada Zaid. Menyandarkan ini gimana sih? Menyandarkan ini gini maksudnya, menunjukkan bahwa ini tuh miliknya Zaid gitu. Itu bisa salah satu makna menyandarkan gitu kan? Nisbah. Jadi kita menyandarkan qalam ini atau istilahnya merujuk bahwa kolam ini, pena ini itu punya Zaid. Nah, dalam pola mudhaf ilaih, ketika dua kata itu atau dua kalimah tersebut digabungkan,
Maka polanya jadi seperti ini nih. Qalamu Zaidin. Yang pertama, ini kita sebut apa? Mudhaf. Yang kedua kita sebut sebagai mudhafun ilaih. Ya, ini sebagai permulaan aja. Ya, mudhaf yang pertama mudhafun ilaih. Jadi qalam di sini sebagai mudhaf, kemudian Zaid sebagai mudhafun ilaih. Ya. Kita lihat contohnya yang kedua. Kitabun Muhammadun. Jadi kitabu Muhammadin. Ya. Contoh yang lain. Kita sandarkan ini ke domir atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu pronouns ya. Pronoun. Kata ganti gitu. Pronoun. Ya. Baitun ana. Jadi kita ingin menyandarkan bahwa rumah ini tuh punya saya gitu. Gimana menyandarkannya? Jadi menyandarkannya gini. Baiti gitu. Nah, kok jadi baiti? Nah, ini pembahasan ini nanti akan kita bahas tentang bagaimana kita membahas tentang domir. Dan memang sebetulnya pembahasan domir ini gak akan lepas dari namanya sorof gitu. Makanya ketika kita belajar ilmu nahu, maka kita perlu juga belajar ilmu yang lain, contohnya ilmu sorof gitu. Jadi supaya pembahasan kita itu lengkap dan saling berkaitan, ya. Baitun ana jadi baiti gitu. Oke, sampai di sini semoga dipahami ya. Dan untuk pembahasan tentang domir, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan mendatang gitu. Supaya nggak ada tasya'ub, supaya nggak ada pecah konsentrasinya, nanti akan kita bahas pelan-pelan. Oke? Baitun ana. Ini sudah dipahami ya. Jadi ketika bisa dimudhaf atau dimudhaf ilaih dalam suatu susunan frasa, maka kita sebut di situ adalah isim. Nah, sekarang kita tadbik ya. Gimana sih prakteknya tentang alamat isim? Oke. Singkat aja. Kita lihat ini mana sih yang isim? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Contoh, sederhananya kita ambil nih. Ini kan ada lahab, ya. Harokatnya apa nih? Harokatnya kasrotain atau tanwin, ya. Tanwin kan? Maka di sini bisa dipastikan bahwa lahab di sini adalah isim. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yada abi. Ini tuh sebetulnya bentuk mudhaf ilaih. Bentuk apa? Mudhaf ilaih. Ya, tapi karena kita belum bahas mudhaf ilaihnya lebih lanjut, jadi ini sekedar tahu aja, oke? Sekedar pengetahuan. Kemudian, contoh yang lain di dalam Al-Quran ini ya, dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Min. Ini min apa? Huruf jar. Minal jinnati wan nas. Maka setelah huruf jar ini, kita bisa pastikan bahwa al-jin dan an-nas disebut sebagai isim. Kok nasnya ikutan juga? Nah, karena ini ada huruf waw. Ya, huruf waw itu salah satu hukumnya adalah dia mengatofkan. Dalam artian, ini akan kita pelajari nanti fi babil atf. Jadi, hukum an-nas mengikuti hukum al-jin. Ketika jin di sini itu posisinya sebagai isim majrur, maka an-nas di sini sebagai isim majrur juga gitu. Tapi berbeda ketika waw itu maknanya istinaf gitu. Seolah-olah kita ingin memulai perkataan baru gitu. Nah, ini beda lagi nanti. Jadi pembahasannya panjang. Tapi sederhananya babu al-waw ya, tentang waw ini itu biasanya kita sebut atau kita hukumi sebagai atf. Dan yang lain, contoh yang lain, alamat yang lain. Di sini tuh harokatnya apa? Kasroh ya enggak? Kita punya ciri yang lain, al-khafd, ya enggak? Ya kan? Nah, selain itu ada lagi contohnya, apa selain harful jar dan selain al-khafd, apalagi contohnya? Yaitu cirinya yaitu al-alif wal lam, ya. An-nas itu ada alif lamnya kan di depan, al-jin. Nah, ini ada alif lamnya juga kan? Maka kita pastikan bahwa al-jin
dan an-nas adalah al-ismu. Oke? Ini kita lihat lagi at-tahur. Jelas, ini ada alif lam, maka disebut at-tahur ini kita sebut sebagai al-ism. Ini al-hil juga bisa kita sebut sebagai al-hil, kita sebut sebagai al-ism. Ya, dipahami ya? Kenapa al-hil sebut ism? Karena dia didahului oleh al-alif wal lam. Nah, kemudian ini innal ma'a sebut isim. Kenapa? Ada alif lam di depannya. Yang terakhir syai'un. Kok syai'un juga masuk? Iya dong. Kan kenapa? Karena dia ada salah satu ciri isim di sana bahwa harokat akhirnya yaitu tanwin. Dalam hal ini domatain. Jadi syai'un ini adalah isim. Ya, semoga sampai poin ini dipahami tentang alamatul isim. Nanti kita akan bahas apa aja sih alamatul fi'al. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita membedakan fi'il. Tadi sudah kita bahas cara membedakan isim, sekarang kita bahas bagaimana membedakan fi'il. Ya. Nah, fi'il itu kan sudah kita singgung berkali-kali ya, yaitu kalimatun dalat ala maknan waktu rinat bizamanin. Dia terikat suatu kalimat yang punya makna dan terikat dengan waktu. Alamah atau ciri yang pertama yaitu qad, yang kedua adalah asin, yang ketiga itu saufa, dan yang keempat ada ta'nits sakinah. Nah, kita akan bahas dari yang pertama itu qad. Tapi sebelum membahas lebih mendalam tentang alamatul fi'il, kita akan bahas dulu akan bahas secara sederhana pendahuluan pembagian isim. Jadi isim ini tuh pembagian fi'il. Jadi fi'il itu nggak hanya ada satu jenis, tapi ada tiga. Ada fi'lul mudhari, ada al-fi'l al-mudhari, ada al-fi'l al-madhi, dan ada fi'lul amr. Apa sih bedanya? Fi'lul mudhari ini adalah sebuah kata atau kata kerja yang menunjukkan waktu yang sekarang atau yang akan mendatang. Sedangkan fi'il madhi adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan kata kerja lampau. Sedangkan fi'lul amr adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perintah gitu. Jadi ini adalah pembagian fi'il berdasarkan keterikatannya dengan waktu. Tadi fi'il madhi adalah yang lampau, fi'il mudhari yang sekarang atau yang akan datang, sedangkan fi'lul amr adalah perintah, ya, perintah. Jadi kata kerja yang sifatnya itu perintah. Kemudian kita akan bahas dari ciri yang pertama dari fi'il, ya, dari fi'il itu ciri yang pertama. Nah, yang pertama itu qad, ya, qad. Nah, qad ini yakunu qabla fi'lin, ya, yakunu qabla fi'lin. Jadi qad ini terletak sebelum fi'il. Ketika ada qad dan setelahnya suatu kalimat, maka bisa kita identifikasi bahwa kalimat tersebut adalah fi'il. Contohnya, kita langsung contoh aja ya. Contohnya qad pada fi'il madhi. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian yang kedua, qad qamatis shalah. Nah, qad itu dari dua contoh ini bisa kita ambil dua makna yang berbeda. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, maka aflaha di sini ada fi'il ya. Ya, aflaha di sini
adalah fi'il. Nah, tapi makna qad di sini itu lebih ke makna untuk mentaukid. Istilahnya benar-benar akan, benar-benar sungguh aflaha itu telah menang orang-orang, atau telah berbahagia, atau telah menang orang-orang yang mensucikan dirinya gitu. Maka qad di sini ditaukid, ya, untuk menjelaskan atau menekankan betapa bahagia, betapa luar biasanya kemenangan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian yang kedua, maknanya lebih ke litakrib. Qad qamatis shalah, sungguh waktu atau sungguh sholat ini telah didirikan. Bukan artinya sudah didirikan betul-betul, tapi akan betul-betul didirikan gitu. Sangat-sangat dekat. Litakrib. Jadi makna, ada dua makna yang bisa kita ambil. Ya, ini makna sekedar tambahan aja. Ya, maksudnya sekedar pengetahuan supaya kita bisa tahu ternyata Masya Allah luar biasa gitu loh, bahasa Arab nih luas, ya, lautan ilmu gitu. Qad aflaha man zakkaha dan qad qamatis shalah. Kemudian ternyata qad ini nggak hanya ada di fi'il madhi, tapi ada juga di fi'lul mudhari. Ya, fi'il mudhari. Contohnya qad ya'ti Muhammadun. Ya, maka di sini ya'ti adalah fi'il dan fi'ilnya fi'il mudhari. Yang kedua contohnya qad yanjahu at-tullab. Sungguh qad yanjahu at-tullab ini untuk maknanya lebih ke makna yang banyak gitu loh. Jadi kebanyakan tulab itu lulus gitu. Nah, tapi yang pertama, qad ya'ti Muhammadun, ini maknanya lebih ke terkadang gitu. Terkadang Muhammad datang. Nah, untuk membedakan makna ini tergantung dari konteks kalimatnya seperti apa gitu. Ya. Maka di sini ilmu Arabiah kita tuh komprehensif banget itu. Jadi nggak sekedar belajar nahwu, belajar i'rabnya aja, tapi juga perlu tahu maknanya secara sederhana, ya. Ini adalah ciri yang pertama, yaitu qad. Qad itu akan bisa masuk kepada fi'il madhi atau masuk kepada fi'il mudhari. Next, kita lanjut ke poin kedua dari alamatul fi'il. Ya, alamatul fi'il yang kedua adalah as-sin. Yakunu li fi'il mudhari faqat. Ini alamatul fi'ilnya hanya pada fi'il mudhari aja. Dan maknanya itu untuk lil qarib gitu. Jadi maknanya ini sebetulnya akan, tapi akan yang dekat gitu. Contohnya, sa'adhabu ilal masjid. Misalnya, ini dah azan, ya kan? Azan kita dengar azan, terus kita bilang ini, sa'adhabu ilal masjid. Gitu. Maka di sini dipahami bahwa sa'adhab benar-benar dia akan pergi, ya. Dia akan pergi ketika azannya setelah selesai misalnya gitu. Waktunya singkat gitu, lil qarib. Nah, ini hanya ada pada fi'il mudhari, tidak ada pada fi'il madhi. Karena artinya itu yang akan datang gitu, menunjukkan bahwa sa ini akan dikerjakan, akan terjadi gitu, akan dilakukan oleh si pelaku tersebut atau si fa'il tersebut atau si fa'il tersebut, ya. Kemudian yang ketiga itu ada saufa. Saufa ini maknanya yakunu li fi'lin mudhari faqat, tapi maknanya secara harfiah itu saufa itu lil ba'id, marra lil ba'id. Jadi fi'il mudhari ini ketika didahului oleh saufa, maka maknanya untuk sesuatu yang jauh. Gitu. Contohnya saufa ta'lamun. Masalah kita ngomong misalnya saufa ta'lamun ma fil qubur. Misalnya saufa ta'lamun ma fil qubur berarti kamu akan mengetahui apa yang akan terjadi, kalian akan mengetahui apa yang akan terjadi ketika kalian sudah masuk ke dalam kubur, apa sih yang akan terjadi dalam kubur. Tapi kita kan nggak tahu sesuatu ini akan terjadinya kapan itu. Dan yang ini suatu yang akan berlaku panjang gitu.
maka saufa ta'lamun. Di sini kita mengetahui bahwa saufa di sini maknanya lil ba'id. Ya. Jadi ada dua alamah atau dua ciri khusus bahwa kita sebut kalimat tersebut merupakan fi'il, tapi hanya di fi'il mudhari, yaitu sin, as-sin, dan saufa. Ya, semoga dipahami tiga alamat ini. Dan kita akan langsung ke alamat yang keempat, atau ciri yang keempat. Yaitu ta'u ta'nitsis sakinah. Nah, kalau yang ta'nitsis sakinah ini hanya untuk fi'il madhi faqat. Jadi hanya untuk fi'il fi'il madhinya aja gitu, tanpa masuk ke fi'il mudhari. Contohnya, zahabat Aisyatu. Maka di sini kita pahami bahwa ketika zahabat ada ta'nitsis sakinah bersambung dengan suatu fi'il, suatu kalimah, maka di sini kita pastikan bahwa ini adalah fi'il gitu. Ta'nitsis sakinah. Ta'nits. Ta yang menunjukkan bahwa itu tak tersebut adalah tak perempuan, taknya punya perempuan, tapi harokatnya sakinah gitu. Sakinah di sini artinya sukun itu. Harokatnya kan sukun ini, ya. As-sakinah. Maka ketika kita melihat suatu kalimat bersambung dengan ta'nitsis sakinah, bisa dipastikan bahwa itu kalimat tersebut adalah fi'il madhi, ya. Dan posisinya nggak bisa di depan. Ini posisinya di akhir dan khusus untuk fi'il madhi aja, ya. Dan ternyata di fi'il pun ada satu kata atau satu alamah lain yang juga tidak disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Kayak Aceng yang kita doakan semoga Allah selalu memberinya keberkahan umur, yaitu apa? Yaitu huruful mudhara'ah. Jadi huruf-huruf yang dimiliki fi'il mudhari'. Apa sih hurufnya? Ini kita ternyata punya 4 huruf. 4 huruf ini alif, a, nun, ya, dan ta. Ya, supaya gampang ingatnya, dulu kita sebut di pesantren itu Anita atau Anaitu atau alif, nun, dan ya dan ta. Ketika ada huruf mudhari' yang 4 ini, maka bisa kita pastikan bahwa hurufnya adalah, maka kalimat tersebut adalah kalimat yang merupakan fi'il, dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Nah, tapi perlu kita tahu bahwa keempat huruf ini itu huruf zaidah, bukan huruf asli, bukan huruf yang asli. Huruf zaidah, huruf asli ini akan kita bahas nanti insya Allah mungkin ketika kita masuk ke pembahasan tentang taksim af'al dari sisi sahihul akhir, misalnya mu'talul akhir biidznillah. Tapi sederhananya, ketika 4 huruf ini ada bersatu atau dalam satu, misalnya ini huruf, ketika 4 huruf ini ada mendahului suatu kalimat, maka bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah fi'il mudhari', ya. Dan memang insya Allah dalam semakin kita banyak latihan dan banyak kita baca, insya Allah kita akan tahu nih, oh ternyata ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari' gitu. Dengan meskipun sekedar kita lihat dari tampang atau susunan ciri-cirinya ini, biidznillah. Tapi harus banyak latihan, ya. Anita. Nah, kita sebut huruf-huruf ini itu adalah huruf-huruf yang zaidah, alias huruf tambahan, bukan huruf asli gitu. Karena ketika huruf asli maka tidak bisa dikatakan bahwa huruf mudhara'ah ini, huruf-huruf ini menjadi huruful mudhara'ah. Ya, contohnya adhabu, nadhabu, yadhabu, tadhabu. Ini harusnya tadhabu, ya. Terakhir ini tadhabu. Nah, maka
di sini ya a, nun ya dan ta, maka di sini kita bisa lihat bahwa keempat ini adalah merupakan fi'il mudhari' ya, karena didahului oleh huruf al-mudhara'ah ya. Dan keempat huruf ini ya a, nun, ya dan ta ini tidak atau bukan merupakan asas dari kalimat fi'il tersebut itu. Karena dhahaba di sini asas dari huruf ini adalah hurufnya ada za, ha dan ba. Ya. Nah, ketika kita tahu atau tahu pokok atau usul dari huruf-huruf ini, maka itu insya Allah akan mudah. Nah, ini pelajarannya adalah pelajaran sorof. Itu. Lagi-lagi kita tahu nggak bisa kita belajar nahu aja, perlu kita belajar sorof. Dan insya Allah nanti kita akan singgung sedikit ya, bagaimana kita memahamin mana yang huruf asli, mana yang huruf zaid, itu atau huruf tambahan. Gitu. Jadi ini sekedar maklumat, karena dalam kitab Al-Muyassar beliau tidak menyebutkan, karena memang buku ini sangat-sangat cocok untuk pemula. Tapi mimbab faidah ya kita sampaikan bahwa ketika kita mengetahui ada huruf mudhara'ah, maka kita bisa pastikan bahwa kalimat tersebut merupakan fi'il ya. Oke, kita lanjut. Sekarang tatbik ya. Ada 4 tatbik, ada 4 kalimat yang duanya merupakan ayat Quran dan duanya lagi adalah hadis Rasulullah SAW. Nah, tabbat. Nah, di sini udah kita lihat dong. Tabbat. Berarti ini fi'il tabbat ya. Karena ada apa? Ada ta ta'nits sakinah. Habis itu yang kedua saufa. Saufa ini kan adalah salah satu ciri dari fi'il. Maka di sini ta'lamun adalah kita pastikan bahwa ini adalah fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'il mudhari'. Apalagi ditambah dengan huruf ta di sini. Huruf al-mudhara'ah. Ya, paham ya? Insyaallah paham. Kullu nasi yaghdu fabayi'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Yaghdu juga merupakan fi'il. Kenapa? Tadi ada ya atau huruf al-mudhara'ah ya. Ada lagi fabayun. Fabayun ini apa nih? Tadi kita udah bahas. Kalau ada harokatnya apa? Harokat tanwinnya berarti itu adalah isim. Maka fabayun adalah isim. Next. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Yunajjisuhu. Ini juga merupakan fi'il. Kenapa? Karena ada tadi huruf mudhara'ah ya. Semoga dipahami ya 4 poin ini ya dengan tambahan tadi alamatul fi'il ini. Jadi kita bisa insyaallah mengetahui bagaimana membedakan antara isim maupun fi'il. Nah, tanbih bainal alamat. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang al-harf, antara isim ini ya, antara alamat ini bisa saling berkumpul gitu. Bisa misalnya satu kalimah atau satu isim itu bisa berkumpul, dari situ ada beberapa alamah gitu. Nah, tapi ada catatan penting bahwa gak semua alamah itu, gak semua ciri itu bisa bergabung jadi satu. Contoh di isim, gak bisa. Isim itu ada al-alif wal lam, kemudian ada juga tanwin gitu. Jadi ketika ada alif lam, maka nggak mungkin itu ada tanwin. Atau ketika ada tanwin, maka itu nggak mungkin ada alif lam. Tapi dengan ciri-ciri yang lainnya itu nggak ada masalah. Oke, bisa dipahami ya. Begitu juga di fi'il ya. Kurang lebih begitu inti dari pembahasan kita hari ini ya.
Dan satu lagi, kita akan bahas terakhir, bagaimana membedakan harf. Nah, ini dia. Al-harfu hiya kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma ghairiha. Ya, ini udah kita bahas tadi bahwa kalimah al-harf ini adalah kalimah yang tidak dipahami maknanya kecuali dengan bersanding dengan yang lain. Nah, tapi ternyata laisa lil harfi alamatun khassah. Ternyata tidak ada satupun alamat khusus atau ciri khusus tentang huruf. Gimana dong? Maka tadi solusinya yaitu menghafal apa aja huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab. Nah, insya Allah kita akan tadi sudah kita singgung huruful jar, ya, huruful jar. Nah, ini udah jadi modal penting gitu. Kita tahu huruful jar yang 9 tadi kita hafalin dan makna dan penggunaannya, ya, makna dan penggunaannya gitu. Supaya kita tahu, oh ternyata ini harf. Gitu. Dan insya Allah nanti perlahan kita akan tahu demi sedikit demi sedikit tentang al-harf, apa aja sih huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu. Ya. Semoga bisa dipahami yang singkat dan sederhana ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung, ya. Baik itu melalui jalur pribadi, dan ini lebih baik. Mungkin teman-teman ada yang malu bertanya di grup itu kan. Ahlan wa sahlan, silahkan tanya ke penanggung jawabnya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, semoga Allah mengampuni kita dan memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya kepada kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.